Episode 2. Aduh Ra, berhentilah mengagetkan Mama. Mama berseru, wajahnya pucat. Papa yang tergesa-gesa menuruni anak tangga bergabung di meja makan, tertawa melihat Mama yang sedang mengelus dada dan mengembuskan nafas. Mama menatapku kesal. Sejak kapan kamu sudah duduk di situ? Dari tadi, Ma. Aku ringan mengangkat bahu, menarik kotak susu. Bukannya kamu tadi masih di kamar? Berkali-kali Mama meneriaki kamu agar turun sarapan. Sampai serak suara Mama. Ini sudah hampir 5:30. Nanti terlambat. Ternyata kamu sudah di sini. Mama menghela napas sekejap. Lantas dikejap berikutnya, tanpa menunggu jawabanku, sudah gesik mengangkat roti dari panggangan. Masih bersungut-sungut. Selemeknya masih miring. Ada 1-2 noda yang tidak hilang setelah dicuci berkali-kali. Rambut di dahinya berantakan, menutupi pelipis. Mama gesit sekali bekerja. Ra, sudah dari tadi duduk di sini kok. Mama saja yang gak lihat. Aku menuangkan susu ke gelas. Beneran? Berhenti menggoda mamamu, Ra. Papa memperbaiki dasi, menarik kursi, duduk lalu tersenyum. Mamamu itu selalu tidak memperhatikan sekitar sejak kamu kecil. Selalu begitu. Aku membalas senyum Papa dengan senyum tanggung. Itu adalah penjelasan sederhana Papa atas keanehan keluarga kami sejak usiaku 22 bulan. Sejak permainan petak umpet yang tidak seru itu. Sesimpel itu. Mama tidak memperhatikan sekitar dengan baik. Padahal, kalau aku sedang bosan, tidak mau dilihat siapapun, atau sedang iseng, aku menutupi wajahku dengan telapak tangan dan menghilang. Seperti pagi ini. Mama berteriak membangunkan Papa dan meneriakiku agar bergegas. Mama sibuk memulai hari, menyiapkan sarapan dan membereskan kamar. Mama selalu begitu, terlihat sibuk. Terlepas dari peraturannya, aku benci peraturan Mama yang kalau dibukukan bisa setebal novel. Mama, ibu rumah tangga yang hebat, cekatan, mengurus semua keperluan rumah tangga sendirian tanpa pembantu. Dulu sambil menunggu Papa turun bergabung ke meja makan, aku suka memperhatikan Mama bekerja di dapur. Tentu saja kalau aku hanya duduk bengong menonton, paling bertahan 3 detik sebelum Mama segera melemparkan celemek, menyuruhku membantu. Jadi, untuk menghindari disuruh mencuci wajan dan sebagainya, aku sedang menonton sambil bertopang tangan di meja dengan kuat telapak tangan menutupi wajah, membuat tubuhku menghilang sempurna, mengintip Mama yang sibuk bekerja. Mama sibuk meneriakiku, Ra, turun, sudah siang. Lantas dia mengomel sendiri, bicara dengan wajan panas di depannya. Anak gadis remaja sekarang selalu bangun kesiangan. Alangkah susah mendidik anak itu. Lantas dia menoleh lagi ke atas, ke anak tangga, berteriak, Papa, turun. Sudah jam 6 lewat. Bukankah ada rapat penting di kantor? Lantas dia mengomel lagi sendirian, bicara dengan wajan panas lagi, sambil membalik omelet. Kalau mandi selalu saja lama, contoh yang buruk. Bagaimana Ra bisa tangkas mengerjakan pekerjaan rumah kalau Papa
Anak sama papa sama saja kelakuannya. Dulu aku suka tertawa melihat mama mengomel sendiri. Lucu sekali. Aku mengintip dari balik jari, bersembunyi, sambil menguap karena masih mengantuk walau telah mandi. Aku bisa bermenit-menit diam, bertopang tangan, menonton mama. Itu membuatku tidak perlu bekerja pagi-pagi membantunya, sekaligus tahu banyak rahasia. Misalnya, apakah aku jadi dibelikan sepeda atau tidak, apa hadiah ulang tahunku besok, dan sebagainya. Sekarang serunya hanya sedikit, tidak sesering dulu. Sejak usia belasan tahun aku tahu lebih soal tanggung jawabku. Sekali dua kali saja isengku itu kambuh. Seperti pagi ini, aku sebenarnya sudah sejak tadi turun dari lantai 2. Tapi mengenakan seragam sekolah, bergabung di meja makan. Tetapi karena bosan nunggu papa turun daripada disuruh-suruh mama, aku memutuskan bersembunyi, iseng menonton. Kamu sudah lama menunggu, Ra? Papa bertanya, mengambil koran pagi. Papa tahu tidak, tarif air pam sekarang naik 2 kali lipat. Mama lebih dulu memotong, berseru soal lain. Tangannya cekatan memindahkan omelet ke atas piring. Oh ya? Papa yang mulai membaca koran pagi mengangkat wajah. Itu artinya papa, jangan mandi lama-lama. Aku mengikut papa, berbisik pelan, membantu menjelaskan maksud celutukan mama. Papa beroh sebentar, tertawa, mengedipkan mata, pura-pura mengerti tidak bersalah. Siapa sih yang mandi lama-lama? Memang selalu susah mengajak kalian bicara serius. Sudahlah, mari kita sarapan. Mama melotot, memotong kalimat papa lagi, menarik kursi. Semua hidangan sarapan sudah tersedia di atas meja. Kamu mau sarapan apa, Ra? Omelet terlezat di dunia, Ma. Minumnya segelas susu nih. Aku menunjuk. Mama tertawa, yang segera membuat wajah segarnya kembali. Nah, papa mau apa? Roti panggang penuh cinta. Papa nyengir meniru teladanku. Jangan gombal. Mama melotot, meski di separuh wajahnya tersungging senyum. Siapa yang gombal? Sekalian jus jeruk penuh kasih sayang. Aku tertawa. Tentu saja gombal, Pak. Jelas-jelas itu hanya roti dan jus jeruk. Mama tidak berkomentar. Menuangkan jus jeruk, ikut tertawa, sedikit tersipu. Lantas, Mama mengambil sisa makanan yang belum diambil. Meraih sendok dan garpu. Kami mulai sibuk dengan menu masing-masing. Kita sepertinya harus mengganti mesin cuci. Mama bicara di sela mulut mengunyah. Papa menelan roti. Sekarang rusak apanya? Pengaruhnya rusak. Tidak bisa diisi penuh. Kadang malah tidak bergerak sama sekali. Tadi sudah diotak-atik, Mama nyerah, Pak. Beli baru saja. Aku terus menghabiskan omelet, tidak ikut berkomentar. Bicaraan sarapan pagi ini sudah dipilih. Mesin cuci. Itu lebih baik daripada Mama tiba-tiba bertanya tentang sekolah baruku. Bertanya ini, bertanya itu, menyelidiki ini, menyelidiki itu. Lantas membacakan 10 peraturan penting di keluarga kami. Mau apa? Mau papa temani ke toko elektronik nanti malam? 2-3 menit berlalu, mesin cuci masih jadi trending topik. Tidak usah, nanti sore mama bisa pergi sendiri. Sekalian mengurus keperluan lain. Paling minta ditemani Ra.
Ra, mau menemani mama kan? Papa mengangguk takzim. Mama memang selalu bisa diandalkan. Tadi waktu bilang sudah diotak-atik, itu bahkan berarti mama sudah berprofesi sebagai setengah montir amatir. Aku juga mengangguk sekilas. Asik mengunyah omelet terlezat di dunia. Ponsel papa tiba-tiba bergetar, menghentikan sarapan. Papa menyambar ponselnya, melihat sekilas nama di layar. Aku dan mama bertatapan. Ya, halo. Papa bicara sejenak, lantas menjawab pendek-pendek. Ya, oke. Baik. Ya, oke. Baik. Papa meletakkan ponsel sambil menghela napas panjang. Papa minta maaf. Sepertinya lagi-lagi tidak bisa menghabiskan sarapan bersama. 30 menit lagi Papa harus segera ada di kantor. Tuan Direktur memanggil. Tuan Direktur. Aku menempuh jidat. Selalu begitu. Papa tertawa. Ayolah, Papa harus bergegas, Ra. Papa janji. Ma, gantinya nanti kita makan malam bersama nanti. Mama menghela napas tipis. Kecewa. Baik, sepertinya aku juga harus menyudahi sarapanku yang belum sepertiga. Nasibku sama seperti banyak remaja lain, harus berangkat ke sekolah bersama orang tua. Mereka terburu-buru, maka aku ikut buru-buru. Mereka telat, aku juga ikut telat. Meletakkan sendok, beranjak pergi, lantas berlari naik ke kamar, mengambil tas, dan keperluan sekolah lainnya. Jangan lupa sarapan lagi ya, di kantor Pak. Tentu saja, bila perlu Papa akan sarapan sambil rapat dengan Tuan Direktur. Itu pasti akan menarik. Papa mengedipkan mata, bergurau. Mama melotot. Papa buru-buru memperbaiki ekspresi wajah. Papa tidak akan lupa, Ma. Peraturan ke-7 dalam keluarga kita. Sarapan selalu penting. Papa meniru gayaku. Tangan hormat di dahi. Mama tersenyum. Papa memang sedang berada di titik paling penting karir pekerjaannya. Setidaknya demikian kalau Papa menjelaskan kenapa dia harus pulang larut malam, kenapa dia harus bergegas pagi-pagi sekali. Papa harus kembali melewati fase ini dengan baik, Ra. Sekali Papa berhasil memenangkan hati pemilik perusahaan, karir Papa akan melesat cepat. Posisi lebih baik, gaji lebih tinggi. Keluarga kita harus kompak mendukung, termasuk kamu. Toh, pada akhirnya kamu juga yang diuntungkan. Mau liburan kemana? Mau beli baju apa? Semua beres. Aku hanya bisa mengangguk, setengah paham. Soal jalan-jalan atau belanja, setengah tidak. Soal memenangkan hati pemilik perusahaan. Dasi Papa miring. Mama menunjuk. Beranjak mendekat dan memperbaiki. Terima kasih. Papa tersenyum, melirik pergelangan tangan. Selama mama juga miring, Papa ikut memperbaiki, meski sekali melirik pegangan tangan. Jangan pulang larut malam ya, Pak. Mama lupa ya? Kan tadi Papa bilang nanti malam kita makan malam bersama. Spesial. Tidak akan terlambat. Papa mendongak. Alangkah lamanya anak itu mengambil tas sekolah. Tentu saja apanya? Tentu saja lama. Meniru siapa lagi?
selalu lama melakukan sesuatu, dan terbirit-birit panik kalau sudah kehabisan waktu. Mama tersenyum simpul. Oh, itu. Entahlah dari siapa. Papa pura-pura tidak tahu sambil ketiga kalinya melirik jam tangan. Yang papa tahu anak itu cantiknya menurut siapa. Mama tersipu. Mereka berdua tertawa. Papa melihat jamnya lagi dan mengeluh. 5 menit. Lama sekali anak itu mengambil. Sudah selesai dari tadi kok. Aku nyengir menurunkan telapak tangan. Ra? Papa berseru kecil sambil terlonjak melihatku. Tiba-tiba sudah berdiri di tangga terakhir. Bagaimana kamu sudah ada di sana? Kamu selalu saja mengejutkan orang lain. Papa tersungut-sungut. Meski sungutnya lebih karena dia harus bergegas. Jangan menggoda papamu, Ra. Dia selalu saja tidak memperhatikan. Jangan kecil malah. Mama yang menggunakan kalimat itu tersenyum. Aku tersenyum tanggung membalas senyum Mama. Itu juga menjadi alasan bahwa Mama atas keanehan keluarga kami sejak usiaku 22 tahun, 22 bulan. Sejak permainan petak umpet, sesimpel itu, Papa pun tidak memperhatikan sekitar dengan baik. Padahal, kalau aku lagi bosan, tidak mau terlihat siapapun, dan sedang iseng, aku tinggal menutupi wajah dengan kedua telapak tangan dan menghilang. Ayo berangkat. Papa berjalan lebih dulu. Aku memangguk. Jangan lupa sarapan pagi lagi di sekolah, Ra. Ra tidak akan lupa, Ma. Peraturan ke-7 keluarga kita. Sarapan selalu penting. Aku mengangkat tangan hormat. Mama mengacak poni rambutku. 5 menit kemudian mobil Papa yang Papa kemudikan sudah melesat di jalanan. Pagi itu aku sungguh tidak tahu setelah sarapan bersama yang selalu menyenangkan. Beberapa jam lagi kejutan itu tiba. Ada yang tahu rahasia besarku. Bukan hanya satu, melainkan susul menyusul. Seluruh kehidupanku mendadak berubah 180 derajat. Perang besar siap meletus di bumi. Aku tidak bergurau.